What's up boys? Nah, hari ini North Boys balik lagi dengan Gaming Peripheral Review. Kali ini kita mau nge-review headset gaming terbaru nih dari Corsair, di mana ini perbaruan dari headset mereka yang udah merajai market, yaitu HS60. Kali ini kita udah punya si HS60 Haptic nih boys. Nah, haptic ini sendiri adalah fungsi motor gerak sebenarnya. Kalau misalkan kalian bingung haptic itu apa, sebenarnya udah bakal kalian temuin setiap hari karena haptic itu ada di smartphone kalian. Jadi katakan fungsi getar, vibrate-nya itu dari smartphone itu disebabkan oleh si haptic motor ini. Makanya sering dibilang adanya haptic feedback. Nah, itu adalah feedback geter-geter yang ada di smartphone ini. Nah, fungsi motor itu dimasukkan ke dalam sebuah headset, jadilah si HS60 Haptic ini yang kalau misalkan kita pakai, katakan untuk gaming, denger lagu, nonton film, efek-efek katakan seperti pistol ditembakkan ataupun suara-suara yang bergetar kencang itu bakal digetarkan juga oleh haptic feedback yang ada di HS60 ini. Jatuhnya nanti kita pakai headset ini bakal berasa lebih imersif lah pas kita main game ataupun nonton film. Karena getarannya itu nggak cuma dari suaranya doang, nggak cuma dari bassnya lagi, dari drivernya doang, ada juga getaran dari haptiknya di sini. Nah, ini yang bikin sebenarnya sebuah breakthrough dalam headset gaming, karena sebelum-sebelumnya mungkin inovasinya cuma gitu-gitu doang. Kali ini ada penambahan haptik ini yang bikin kita ngerasa sebenarnya perlu apa nggak perlu sih. Nanti kita bakal cari tahu nih haptic feedback itu dan rasanya juga seperti apa begitu kita udah pakai haptic feedback yang ada di HS60 Haptic ini nih. Pertama-tama sebelum kita ngomongin lebih lanjut soal itu, kita bakal bahas soal form factor dan juga model dari si HS60 Haptic ini. Kalau misalnya kita bandingkan sebenarnya si HS60 Haptic ini dengan HS60 biasa ataupun juga HS70, contohnya seperti yang kita punya di sini nih. Nah, yang si warna putih dan hitam ini adalah HS70, di mana HS70 itu dia seri wireless-nya. Kalau misalnya kita lihat nih dari segi bentuknya seperti ini nih, nah kita bandingkan dengan si HS60 Haptic ini sebenarnya bisa dibilang cukup identikal, cuman memang yang HS60 Haptic ini masih belum wireless. Jadi dia koneksinya wired, ujungnya di sini dengan konektor USB Type A. Nah, ini di sini kabelnya juga udah braided dan udah lumayan panjang, mungkin sekitar hampir 2 meter atau bahkan lebih. Yang pastinya udah bakal nggak jadi isu lah kalau misalnya kita mau colok ke PC kita buat kita main game. Nah, overall juga dari bentuk dan juga build quality-nya bisa dikatakan sama lah dengan si HS70 ini. Dari si busa ear cup-nya pertama-tama yang mau kita omongin, di kiri dan kanan ini busanya udah cukup soft banget, dan di sini material luarnya adalah leather. Jadi leather ini keuntungannya yang pertama pastinya nggak bakal gampang nyerap keringat, alhasil nggak gampang bau. Cuman in the long run mungkin memang kalau misalnya kita pakai lama-lama jarang dibersihin, jatuhnya bisa ngelotok atau ngelupas. Cuman di sini harusnya ya udah cukup enak aja lah kalau misalnya kita pakai di kuping kita kayak begini contohnya nih. Udah gitu untuk atasnya juga headbandnya di sini dia ada logo Corsair, yang dimana kalau logo Corsairnya di sini udah baru ya, jadi sangat minimalis sekali logo Corsairnya, cuman kecil tulisan Corsair kayak di sini doang. Udah gitu di bagian headbandnya di sini juga ada padding yang menurut kita udah cukup tebel banget, jadi kalau misalnya pas kita pakai di kepala kita nggak bakal berasa sempit ataupun sakit di bagian atas kepala kita juga. Udah gitu untuk adjustmentnya juga di sini bisa cukup besar, jadi untuk posisi kepala gue di sini ya udah cukup gede di sini, ini juga masih sangat muat biarpun masih belum maksimal dibesarkannya. Kalau misalkan kita extendnya sampai maksimal harusnya bisa cukup lah untuk kebanyakan orang, bahkan di sini masih jauh banget nih sampai jatuh-jatuh kayak begini. Udah gitu di sini di sisi sampingnya pas kita adjust di sini juga gampang banget karena dia ada per level seperti ini, ada bunyinya nih. Jadi kita bisa gampang mengingat preset kita mau sebesar apa headsetnya yang pas kita pakai buat mengonsumsi konten-konten kita pastinya. Udah gitu di sini dari segi desainnya, dimana kalau misalnya kita lihat nih kebanyakan memang dia didominasi dengan warna hitam matte black seperti ini. Namun di sini alih-alih warna hitam ataupun putih di sampingnya, dia di sini ada warna semacam camo grey kayak begini nih. Nah, untuk HS60 Haptic ini warnanya masih cuma satu model aja, cuman yang ada camo begini doang. Jadi mungkin kalau misalnya kalian lebih suka yang low key ya mungkin bisa nunggu, siapa tahu mereka keluarin warna baru. Cuman untuk sekarang warnanya cuma ada yang warna camo grey seperti ini. Nah, sampingnya juga grill-grillnya sama dengan HS60 ataupun HS70 sebelumnya. Di sini dengan logo Corsair yang memang masih matte black semuanya. Jadi bener-bener agak low key, cuman gak low key banget karena udah lebih terang warnanya di sini. Sekarang buat tombol-tombol yang ada di headsetnya yang bisa kita pencet-pencet di HS60 Haptic ini, pertama-tama di sisi kiri ear cup-nya. Di sini ada volume control pastinya, dan di sini volume control naikin buat naikin volumenya, turunin buat turunin volumenya, udah pasti. Cuman di sini dia unlimited scroll, jadinya kita nggak bakal nyeletuk sampai ujungnya. Jadi suka-suka kita mau
mau naikin dan turuninnya. Udah gitu di bawahnya sini ada untuk mic mute-nya. Jadi pas kita ngomong nih pakai mic-nya di sini, kalau misalnya kita mau matiin dulu, mungkin ada orang yang mau ngobrol sama kita tinggal pencet ini udah langsung ke mute mic-nya di sini. Udah gitu pastinya ada kabelnya juga. Udah gitu di sini mic-nya di sini udah detachable juga nih. Kalau misalkan kita lihat nih, nah, di sini mic-nya udah cukup bendy juga, udah suka-suka kita mau ngeband kemana, dan bisa detachable juga untuk gampang kita bawa kemana-mana. Misalnya kita mau gaming di rumah teman kita, cabut dulu aja. Siapa tahu kalau misalnya disimpan pakai mic-nya kecolok begini, bisa gampang rusak. Udah gitu di sisi kanan nih, sisi kanan earcup-nya di sini ada yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, ataupun HS60. Di sini karena kita punya kontrol buat si haptic-nya. Jadi untuk haptic feedback-nya ini bisa kita kontrol kalau misalnya kita mau matiin, kita scroll ke bawah sampai dia mati. Di sini nggak unlimited nih, kita bisa tahu matinya di mana dan kita bisa tahu maksimumnya ini ada di mana. Bisa kita kontrol kita mau sekencang apa geternya. Kalau misalnya kita nggak mau terlalu geter banget, kita bisa taruh di tengah-tengah biar at least ada geternya, cuma nggak sampai mengganggu. Mungkin beberapa orang agak sedikit terganggu kalau misalnya geternya terlalu kencang. Di sini bisa kita setel-setel, jadi dia nggak fix di sini untuk haptic feedback-nya, di mana gue suka banget fiturnya di sini. Jadi mereka kesannya nggak setengah-setengah nambahin si haptic ini ke si headset HS60 ini. Udah gitu kalau misalnya kita ngomongin soal audionya juga di sini, di HS60 ini sebenarnya bisa kita bilang sama kualitasnya lah dengan HS60 dan HS70. Karena di situ memang tidak ada perbedaan yang menjadi beda dari headset ini, cuman karena ada haptic feedback-nya. HS70 juga sebenarnya sama dengan HS60, cuman dia wireless aja. Jadinya menurut kita kualitas suaranya udah cukup bagus, karena bisa kalian tahu juga HS60, HS70 udah bisa dibilang headset yang bener-bener banyak sekali peminatnya. Sampai waktu itu di Indo pas pandemi awal-awal juga sempat habis. HS60 yang haptic ini juga suaranya udah mantep banget pastinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian haptic feedback-nya nih. Karena kita awalnya agak bingung gimana mau kasih lihat nih getaran dari haptic feedback-nya, gimana cara biar kalian bisa tahu kira-kira seperti apa getarannya. Akhirnya kita muncullah ide yang menggunakan gayung diisi air, dan kita taruhlah si headset ini di atas itu dan kita play audio, di mana di sini skenario-nya tembak-tembakan, dan di sini kita juga membandingkan antara HS60 yang udah pakai haptic dan HS70 yang masih belum ada haptic feedback-nya. Kira-kira seperti ini, boys. Bisa dilihat di sini perbedaannya ketika HS70 ini kita nyalakan. Di sini untuk getaran airnya itu rasanya seperti ombak-ombak dan getaran air biasa saja. Sedangkan di HS60 haptic di sini getarannya seperti ripple-ripple ataupun bertabrakan satu sama lain. Dimana bisa kita konklusikan di sini HS60 haptic getarannya lebih menyebar dan lebih menyeluruh dibandingkan dengan HS70 yang memang getarannya hanya dari suaranya saja yang mungkin kencang. Nah boys, intinya nih, si HS60 haptic ini bisa sangat mengenhance experience kalian kalau misalnya kalian banyak memainkan game-game tipe shooting ataupun shooter, karena di sana berasa banget getarannya pas kita nembak-nembak musuh kita nih. Jatuhnya ini bisa memberikan experience yang beda banget lah, beda banget sama headset-headset yang ada sekarang ini di market sekarang ini. Yang bisa kalian beli itu mungkin memang masih belum ada sama sekali yang lainnya yang bisa menawarkan haptic feedback seperti si Corsair HS60 haptic ini. At least harga yang di bawah 3 juta itu sama sekali masih belum ada pilihannya yang udah pakai haptic ini. Oleh karena itu menurut kita di harganya yang 1,6 jutaan ini, si HS60 haptic ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik sekali nih. Kalau misalkan kalian emang satu, gemar bermain game shooter, dan juga dua, pengen mendapatkan experience yang berbeda dibandingkan dengan headset-headset lainnya. Cuman memang di sini ya menurut kita udah sebenarnya semuanya udah oke banget, udah bagus banget, hanya saja memang dia masih wired. Mungkin nanti dia bakal mengeluarkan HS70 yang pakai haptic, kita nggak tahu, mungkin kita bakal look forward to it. Cuman untuk sekarang di harga 1,6 juta menurut kita ini bisa menjadi headset yang worth it untuk dibeli kalau misalkan kalian memang pengen mengexperience sesuatu yang beda banget dan bener-bener berasa bedanya. Gak cuman embel-embel haptic doang, cuman nggak berasa bedanya, di sini bener-bener getar-getarannya itu berasa banget. Kalau pas main game shooter-shooter itu bener-bener jadinya beda total banget experience-nya. Ya boys, seperti ini aja untuk review kita buat si Corsair HS60 haptic ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @notboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita selanjutnya bakal nongol, dan komen di bawah nih menurut kalian gimana sih HS60 haptic ini. Apakah haptic feedback itu benar-benar bisa menjadi revolusioner baru untuk teknologi headset gaming ke depannya? Semuanya boleh komen di bawah. Boy Bola, signing out.